Duar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kenalan nggak? Nggak usah lah ya, itu ada juga namaku di situ. Jadi di sini nih aku dapat tugas bikin presentasi di Canva pakai animasi mata mulut gerak-gerak yang kayak di video ini nih tadi yang orangnya tiba-tiba muncul kayak setan. Oke, langsung ke materinya ya, check it out. Yo, cekidot, cekidot. Nah teman-teman, jadi perkembangan komputer ini ada 5 generasi ya. Generasi pertama itu tahun 1940 sampai 1956. Generasi kedua 1956 sampai 1963. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Generasi keempat 1971 sampai sekarang. Generasi kelima typo dia. Yaudah biarin aja deh. Generasi kelima dari sekarang sampai masa depan. Generasi pertama, perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali yang diusulkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Gimana sih bacanya? Itu bisa dilihat ya di gambarnya tuh, generasi pertama komputernya tuh memenuhi ruangan, dia besar banget. Nah, komputer ini tuh sangat mahal, besar lagi, sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya aja kayak ENIAC atau ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia nih guys ya, yang punya bobotnya nih 30 ton, panjangnya 30 meter, terus tingginya 2,4 meter. Komputer ini juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer, dan hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Berarti ini kinerja komputernya lambat ya guys, sampai berhari-hari tuh atau berminggu-minggu baru bisa dipakai lagi. Generasi kedua, diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh menggulungi tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. This time I want you, like it's magnetic. Fokus menjelaskan aja nih. Secara umum komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Generasi ketiga, pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan kayak kamu yang ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Sorry ya, cinggu. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Generasi keempat, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Berarti kayak apa dong? Udah generasi kelima aja nih, cepet banget ya waktu berjalan. Gak kerasa bentar lagi kita berpisah teman-teman. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang sering kita gunakan, atau bisa kita bilang laptop, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari aku. Makasih banyak sudah mau nonton sampai habis. Terus, maaf ya kalau nggak jelas, soalnya kan yang jelas cuma cintaku pada Park Ji Hoon.